Nur. Di sini Bu Nur ya ada ya. Monggo Bu Hani. Bu Hani. Loh, hari ini kan kita mau diskusi katanya. Ini udah direkod ya? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Selamat siang menjelang sore. Sehat semua ya. Alhamdulillah luar biasa Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini udah pada mengikuti informasi terbaru mengenai guru belajar apa belum ini? Sudah. Ya. Yang beberapa pelatihan itu toh. Ya, pelatihan. Jadi kan ada beberapa seri guru pembelajar di webnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Bisa diakses di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ini sudah pada tuntas yang guru semua belajar. Kan? Iya. Mungkin ada yang belum tuntas 100% ya. Ini kita ngobrol-ngobrol atau apa ya? Menganalisis atau apa ini? Yang ngobrol tentang ini aja wes yang seri kemarin. Ya, seri asesmen kompetensi minimum. Jadi ada beberapa seri pembelajar. Nah, ini jadwalnya masih seri asesmen kompetensi minimum. Saya kurang tahu ada berapa angkatan. Kayaknya 5 atau 6 Pak ya. Ya, jadi di sini ya karena belajar di sini ya karena ini kan pandemi ya mungkin ya banyak pelatih melalui online sambil belajar kita lebih fleksibel dan lebih mudah mengatur jam kita mau belajar. Ya, ini udah pada tahu Pak belum ini AKM itu pada paham atau belum ini? Kemarin kan memang sudah ada pelatihan ya. Dan kalau punya aku sih sudah 100% tuntas, cuman memang materinya ada beberapa hal yang perlu diperjelas di sini mungkin ya. Kalau pengen sharing mungkin gimana? Ada beberapa materi sih dari saya yang mungkin ada hal yang perlu diperjelas lagi terkait asesmen sendiri itu seperti apa gitu kan. Karena kemarin saya ikutnya agak-agak kurang konsentrasi, yang penting ambil materi sedikit gitu kan. Monggo mungkin Bu Hani bisa menjelaskan terkait asesmen itu tadi apa Bu? Diulangi lah Bu. Intinya itu apa sih sebenarnya Bu? Inti dari asesmen. Apa besar? Asesmen kompetensi minimal. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, asesmen itu kan artinya penilaian ya. Padahal sebenarnya AKM di sini itu tidak hanya untuk menilai saja atau kegiatan menilai saja. Tapi AKM ini merupakan salah satu alat, kalau pengetahuan saya ya, salah satu alat itu yang diadakan oleh pemerintah untuk mengetahui seberapa besar mutu pendidikan di SMK Darussalam, mutu pendidikan di Indonesia ini untuk nanti ke depannya itu bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk mengembangkan untuk digunakan di Indonesia secara umum, intinya seperti itu. Tapi kalau untuk pengolahan ya itu bisa digunakan sebagai acuan kita untuk memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan mutu di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak hanya penilaian saja, yang lainnya seperti UN kemarin, intinya seperti itu kalau menurut saya. Mungkin yang lain itu kalau saya tahu intinya seperti itu. Tidak hanya melulu untuk menghasilkan nilai secara angka ya. Misalkan kayak UN itu kan kalau dulu matematika nilainya 90 atau 80. Tapi untuk AKM ini intinya secara keseluruhan. Ya seperti itu, dari proses belajar seperti hasil outputnya nanti. Kalau menurut saya. Ada Bapak Ibu yang lain.
Terus mengenai pesertanya itu diambil dari kelas 11. Kelas 11 ini rencananya kemarin KKN itu akan dilaksanakan sekitar bulan Maret ya kalau tidak salah ya. Tapi informasi terbaru diundur nanti sampai bulan paling tidak September ya Oktober sepertinya itu. Jadi tidak semua mahasiswa mengikuti AKM tapi hanya diambil beberapa sampel saja. Berapa ya, Bu? Berapa siswa? Kalau jumlahnya yang menentukan mungkin dari pemerintah, jadi saya kurang tahu jumlah tepatnya itu berapa. Itu untuk peserta AKM. Guru dan kepala sekolah juga wajib mengikuti kegiatan AKM tersebut untuk mengukur beberapa intinya mutu kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Ya. Kalau untuk soalnya mungkin Bapak Ibu guru kemarin yang sudah latihan. Ada berapa jenis soal ya kemarin ya kalau nggak salah? Dua ya? Dua. Ada dua ya? Ya apa saja ya tadi? Kemarin tuh apa saja sih Bu? Oh, Bu kalau saya tuh Bu. Yang tipe apa tuh? Numerasi dan literasi. Padahal kalau sebelum ada gencar AKM ini kita kalau memberikan soal ke anak itu ya hanya soal biasa ya kalau literasi kan butuh soal yang biasanya panjang baca kalau dulu kan kita memang soalnya yang simpel jawabannya tapi kalau AKM ini sebenarnya kita harus membuat soal itu lebih sesuai dengan kayak ambil dari kehidupan nyata soalnya itu lebih faktual Kehidupan. Saya sih ya. Silakan. Karena jenengan sudah menjelaskan sih saya sedikit. Oh iya ya kemarin belajarnya itu. Jadi pelatihan kemarin kita memang saya jarang sekali kita bikin soal yang panjang terus ngambil cerita dari kan dari jarang sekali. Kalau gimana sih? Saya sudah mulai ingat lagi, mulai ingat kembali lagi. Tadi sudah dijelaskan kalian apa sama Bu Nurindasari, Bu Roni juga kemudian ya. Bu Maulidara nih walaupun diam ya mungkin pasti paham ya Bu ya tadi. Jadi ya kayaknya Bu Maulidara ini juga belum ada ikut ya Bu ya. Tidak ya. Kalau belum ikut tadi sudah dijelaskan sama Bu Hani Bu untuk gimana Bu tadi Bu cara ikut pelatihan ini Bu? Pelatihannya itu apa? Iya mungkin bisa di-share Bu Hani karena ini mungkin beberapa yang ikut juga belajar yang SNM. Silahkan di-share. Hani, monggo. Apa? Masih ada yang nanya itu terkait gimana cara gabung mengikuti untuk program pelatihan AKM. Oh iya. Caranya, ini lihat share-nya saya apa enggak ini? Oke, mau share. Berarti kayaknya jenengan aja Pak Owi kalian di-share. Share screen. Iya, benar ya. Share screen kemudian masuk ini kan memang belum ikut kegiatan pelatihan ya belum. Baru belajar ya? Iya. Kayak saya lebih nyaman pakai Google Chrome deh. Mohon maaf, tab-tabnya banyak sekali di sini. Ya. Guru belajar. Iya. Ini ya Bu ya? Iya, iya. Ya, masuk ya. Berarti kita masuk dulu ya Bu ya? Pakai akun ya, apa Bu? Bisa UKG atau enggak? Kalau kemarin sih akun apa? Bisa. Iman bisa.
Nah, Oh, itu mohon sudah maaf ini punya sudah saya. jadi Oh iya. tadi sudah Sudah login punyanya Bu Sari. punya Bu Nur Indasari. Iya. Jadi tinggal ada beberapa kelas nih ya, ada kelas masa pandemi Iya. COVID, kelas keterampilan hidup, kelas inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Yang tadi kita diskusikan itu terkait asesmen kompetensi minimum ya, Bu. Jadi Ya. tinggal kita pilih saja kelas asesmen kompetensi minimum. Karena Bu Sari, beliau sudah selesai berarti 100%. Ya. Tapi kalau misalkan memang belum, biasanya harus memilih jadwal terlebih dahulu ya. Jadi memilih jadwal kapan untuk bisa gabung, untuk bisa ikut pelatihan, nanti akan diberikan pemberitahuan terkait pelaksanaan teknya. Itu sih ya yang masih bingung untuk cara bergabungnya. Mungkin Bu Hani atau Bu yang lain, ibu-ibu yang lain mau menambahkan. Kalau untuk masalah login sudah cukup sih kalau menurut saya, kan tinggal nanti di next aja ikuti tahap atau pembelajaran selanjutnya. Kan ada beberapa yang perlu dipelajari kan. Iya. Udah ya, berarti ini sudah selesai? Ya, mungkin ya? ini yang masih menjadi pertanyaan, mungkin ada juga yang menyimpan pertanyaan lah anak-anak kelas apa yang mau mengikuti AKM kelas 11 ya berarti ya. Ini enggak perlu les atau apa kan Bu? Kalau kemarin kan UN ada ini ya, Ada jam tambahan. semacam tambahan belajar. Lah ini bagaimana? Kalau intinya kalau yang saya dapatkan dari yang informasi ya untuk seri materi atau sebenarnya semuanya itu tidak akan les gitu ya. Pas UN itu kan perlu persiapan lebih, penambahan materi atau les khusus setelah pulang sekolah kan seperti itu. Jadi tapi untuk AKM ini sepertinya pemerintah juga belum, ininya kayak baru tahun pertama ya, jadi mungkin masih mempersiapkan pada satuan pendidikan masing-masing untuk langkah apa saja yang mau dilaksanakan, tapi tetap kita dari sekolah itu mungkin tidak akan mengadakan tambahan materi, tapi untuk menyediakan materi-materi atau buku-buku yang isinya itu mungkin soal-soal yang setidaknya merujuk soal-soal dari AKM seperti itu. Jadi kalau untuk tambahan atau les privat karena memang pandemi seperti ini juga tidak memungkinkan kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita memberikan tambahan pelatihan buku yang isinya tentang soal-soal jenis AKM. Mungkin itu cukup. Hanya tahun pertama jadi kita tidak serius, tapi memang kondisi pandemi saat ini sepertinya yang bisa kita lakukan hanya itu dulu kalau untuk di sekolah kita. Dan saya juga tidak tahu kalau di sekolah yang lain, mungkin persiapan mereka ya saya rasa tidak jauh beda lah dengan kita. Dan saya mengharap juga yang lain bisa lebih latihan lagi untuk membuat atau membuat soal yang AKM itu untuk melatih juga dalam pembuatan soal yang berjenis kayak soal yang digunakan di AKM. Jadi tidak hanya siswa yang mempersiapkan diri, tapi saya yakin bahwa guru juga dari sendiri untuk membuat contoh-contoh soal yang setimpal dengan soal-soal AKM tersebut. Ya seperti itu. Berarti tetap ini ya, apa namanya, dipersiapkan ya. Walaupun ini apa namanya tidak menentukan kelulusan ya ini ya, karena kan untuk apa namanya lebih mengukur kemampuan siswa. Ya, enggak, maksudnya sekolah ini kan kemajuan sekolah, bukan individunya kan. Kalau yang UN kan individunya. Proses apa saja yang dilalui ataupun dari hasil AKM ini. Iya. Jadi walaupun tidak menentukan kelulusan, kita harus tetap mempersiapkan ya. Kita dari peserta didik pun juga harus siap. Oke,
Ya. Ya. Mungkin Ada cukup lagi? ya? Ada lagi? Kayaknya cukup deh kayaknya. Ya, kalau dari saya sendiri sih setelah mengikuti pelatihan yang dari Kemdikbud itu lebih apa ya, lebih agak paham AKM itu seperti apa ya. Kemudian apa namanya, nambah wawasan juga. Terus untuk selalu belajar, terutama untuk membuat soal ini ya, yang lebih hot gitu. Iya, iya. Itu sih memang poin Iya. utamanya. Kalau saya sih memang Iya. bukan kendala sih ya. Memang apa ya, perlu diasah lagi sih untuk kemampuan membuat soal, apalagi yang kategorinya hot, yang kaitannya untuk asesmen. Ayolah ya, bareng-bareng latihan belajar. Proses juga. Ya, mungkin closing statement Pak Owi. Closing statement. Iya. Kalau saya sih tadi sih, kita tetap harus belajar ya, walaupun pandemi seperti ini, tetap harus belajar. Kenapa kok pemerintah memberikan wadah seperti tadi yang kita diskusikan bersama, kaitannya untuk persiapan untuk menyambut proses penilaian, bukan penilaian ya, proses. Apa sih Bu? Sorry kalau bisa disebut itu bukan proses penilaian, tapi proses apa Bu? Proses asesmennya. Oke, jadi tetap harus belajar. Kalau closing statement-nya ya tetap belajar, ayolah belajar. Apalagi tadi ya bikin soal yang hot tadi. Kalau saya sih kurang terasa soal hot. Tapi ya karena sudah diberikan wadah untuk belajar, ya mari belajar sama-sama agar asesmen ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan ya arah pemerintah, keinginan pemerintah, tujuan pemerintah itu bisa kita bantu dengan baik dan memberikan hasil yang baik juga untuk sekolahan sendiri. Itu sih kalau saya. Ya. Mungkin ada. Mungkin yang lain. Kalau dari saya itu, dari sendiri itu lebih terbuka lagi untuk bagaimana membuat soal literasi, karena saya hafal bahasa Indonesia, walaupun biasanya hanya soal yang mudah, dan sekarang saya lebih paham lagi untuk membuat soal yang hot. Ya, itu dari saya. Ya. Bu Rani yang mungkin baru dapat materi atau belum ikut pelatihan, gimana Bu? Oh iya, ini sebelumnya kan belum pernah ikut pelatihan di ruang guru ya, Guru belajar. Kementerian Belajar. ikut, jadi dengan penjelasan dari Bapak Ibu Guru tadi membantu sedikit pemahaman tentang ya. Mungkin cukup Pak Awi. Cukup. Terima kasih ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini karena sudah meluangkan waktu untuk diskusi bersama terkait asesmen ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan hasil yang baik. Terutama pemahaman dari kita sendiri juga lebih bisa memahamkan agar nanti ketika kita menyampaikan ke siswa tidak ada hal yang miskom atau misleading dari informasi yang seharusnya kita sampaikan. Oke, terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.